maka peluang penguatan ADI ke depan ke level 380. Maka peluang penguatan ACST adalah ke level 170. Teman-teman, kali ini kita akan membahas teknikal saham-saham di sektor konstruksi. Setelah lumayan lama teknikal di sektor ini bearish, kita lihat sekarang ada perubahan secara positif dalam jangka pendek. Moga-moga kita bisa melihat sektor ini naik terus ke depannya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini yang kita lihat sebenarnya sejak hari Senin kemarin turun tajam, tapi masih dalam batas pola inverse head and shoulder di sini, di sekitar 7 ribuan. Jadi kembali mantul. Nah, saat ini kembali naik. Walaupun kita belum bilang IHSG sudah kembali positif, tapi kalau dia bisa bertahan dan naik di atas 7.000 secara umum, jangka menengahnya masih positif, walaupun jangka pendeknya belum menarik. Nah, kita lihat juga kalau memang IHSG bisa kembali naik di atas 7350, kita harus bersiap-siap untuk penguatan IHSG ke level 7950-nya. Oke, kita mulai ke saham pertama kita di sektor ini adalah saham Adikarya. Adikarya kita lihat dari segi channel downtrend yang warna hijau ini sudah ditembus. Sekarang ini mencoba membuat pola bullish flag yang warna hijau di sini, bendera kecil, setelah kembali naik. Dalam jangka menengah kita lihat ini pembentukan pola bullish cup with handle. Jadi kalau dia bisa naik dan ditutup di atas level 280-nya, maka peluang penguatan ADI ke depan ke level 380. Berikutnya kita lihat saham PTPP. Untuk PTPP sendiri masih berada dalam channel downtrend, tapi dalam hal ini sebentar lagi akan tembus ke atas kalau dia bisa naik. Nah, PTPP juga sama, dia membentuk pola cup with handle dalam jangka menengah, jangka pendek. Kalau level 420-nya bisa ditembus, 416-nya bisa ditembus, maka peluang penguatan PTPP adalah ke level 550 dalam hal ini. Kita lihat berikutnya adalah Wijaya Karya. Kalau Wijaya Karya memang dia masih dalam downtrend, lalu sempat turun tajam ke bawah. Jadi sudah berada bahkan di bawah downtrend selama 1 tahunnya ini. Saat ini mencoba naik ke atas, jadi sebaiknya kita tunggu kalau Wika bisa naik di atas 240-nya, maka dalam jangka menengah, jangka pendek, dia berkesempatan untuk kembali naik ke level 410. Pola bullishnya juga mirip, ini adalah pola bullish cup with handle. Kita lihat saham berikutnya adalah ADCP, Adi Komuter Property, ini masih di 50, jadi kita tidak bahas dulu karena amat sulit untuk naik. Sampai kita lihat ada pergerakan berikutnya. Lalu selanjutnya kita ke saham WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Sama seperti terdahulu, ini pola bullish cup with handle. Untuk WG sendiri, kalau dia bisa ditutup di atas level 75, 74, maka peluang penguatan jangka pendek, jangka menengahnya ke level 96. Lalu berikutnya kita ke Weton, Wijaya Karya Beton. Sama juga mirip, setelah naik tajam, dia kembali turun, membentuk bullish flag. Kalau dia bisa menembus dan ditutup di atas resistance 93, maka pola bullish cup with handle ini untuk Weton memberikan peluang penguatan ke level 130, 135. Lalu berikutnya kita lihat saham Total, TOTL. Dari sini terlihat sudah naik sangat kencang, tapi kita coba lihat ke chart mingguannya untuk TOTL sendiri. Nah, ini kita lihat di level 500 ini, bahkan di tahun 2014 pun merupakan level yang sangat penting. Jadi kalau dia sudah naik, maka kita bisa lihat peluang penguatan dalam jangka panjang untuk TOTL dalam hal ini adalah ke level 760-nya. Saat ini di level 600, jadi kita wait and see. Tapi kalau diberi kesempatan untuk membeli di level 500 kembali, maka nilai dipertimbangkan untuk TOTL-nya. Oke, setelah TOTL kita lihat saham berikutnya adalah ACST, Akset Indonesia. Nah, ini untuk ACST sendiri masih di bawah resistance kuat 120-nya. Nah, jadi kita tunggu. Kalau dia bisa naik kembali di atas 120, ini kita antisipasi pembentukan pola bullish cup with handle. Maka peluang penguatan ACST adalah ke level 170, 165. Tapi saat ini karena masih di bawah 120-nya, tidak sebaik
saham-saham konstruksi yang kita sudah diskusikan di depan. Lalu kita lihat saham BP, Astrindo Nusantara. Saat ini masih downtrend kencang sejak bulan Maret tahun lalu ketika dia berada di level 150-nya. Jadi kita wait and see dulu karena saat ini juga masih jauh sekali dari resistance jangka pendeknya di level 75. Kalau dia bisa naik di atas 75 baru kita pertimbangkan untuk membeli BP. Tapi untuk saat ini potensinya masih melemah. Dia hanya mengikuti saham-saham di sektor yang sama, yaitu sektor konstruksi lainnya. Sekian saja pembahasan singkat untuk technical saham-saham di sektor konstruksi. Semoga saham ini segera membaik dan naik ke atas setelah bertahun-tahun turun seperti ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.